Memang parah sekali kerja si Anies. Apa yang keluar dari mulutnya terlalu bombastis. Saking terlalu bernafsu kepingin jadi gubernur sehingga tidak malu memberikan janji surga kepada masyarakat, padahal tidak mampu. Bukankah ini namanya pengibulan besar-besaran? Ternyata bukan cuma rumah DP 0 rupiah saja yang jadi korban penurunan target. Anggota Komisi A DPRD DKI yang bernama Dwi Rio Sambodo menyebut target program OKOC juga diturunkan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya X Hardy di Opini Seward. Kali ini kita akan bicara tentang rumah DP 0 rupiah. Mungkin tidak ada salahnya kalau Anies disebut tukang ngibul oleh banyak orang. Berkat keahlian menata kata, Anies berhasil bikin banyak orang terbuai dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Mulut Anies itu terasa manis, bahkan sangat manis melebihi gula. Saking manisnya, nalar sebagian masyarakat menjadi mampet, tidak bisa membedakan mana yang serius dan mana yang ngibul. Salah satu kegagalan terbesar Anies, sekaligus jadi janji terbesar yang tak bisa ditepati, adalah program rumah DP 0 rupiah. Sebelumnya, Pemprov DKI mengubah target pembangunan dari 200 ribuan unit menjadi hanya 10.000 unit saja dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Pemprov DKI periode 2017 sampai 2022. Alasannya ya karena pandemi COVID-19. Tapi Anies sekarang bikin ulah lagi dengan menurunkan target hunian rumah DP 0 rupiah menjadi hanya 9.081 unit saja. Ini sih namanya keterlaluan. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bilang penurunan target karena mempertimbangkan masa jabatan penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies. Kalau menurut saya ini hanya alasan saja untuk membenarkan ketidakbecusan mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Ini adalah prestasi paling memalukan. Dari 200 ribuan unit, sekarang hanya di bawah 10.000 unit. Hanya 5% saja, bahkan tidak sampai 5%. Memang parah sekali kerja si Anies. Apa yang keluar dari mulutnya terlalu bombastis. Saking terlalu bernafsu kepingin jadi gubernur sehingga tidak malu memberikan janji surga kepada masyarakat, padahal tidak mampu. Bukankah ini namanya pengibulan besar-besaran? Ternyata bukan cuma rumah DP 0 rupiah saja yang jadi korban penurunan target. Anggota Komisi A DPRD DKI yang bernama Dwi Rio Sambodo menyebut target program OKOC juga diturunkan. Program ini target awalnya mencetak 361.518 wirausaha baru. Kemudian target diturunkan menjadi 278.971. Tapi realisasi selama 5 tahun sangat mengenaskan. Hanya 1.064 orang saja yang mendapat akses permodalan atau hanya 0,03% dari target. Bayangkan, tidak sampai setengah persen. Dia juga menyinggung soal pemanfaatan Pulau G reklamasi. Padahal Anies saat kampanye dulu terlihat sangat komitmen menghentikan proyek reklamasi. Tapi sekarang terbit pergub tentang pemanfaatan Pulau G. Dia bilang sejak awal kepemimpinan Anies, semua program dan janji kampanye memang hanya sekedar demi pencitraan dan elektoral. Bombastis tanpa kajian, idealistik tanpa perencanaan. Contoh lainnya, proyek pengelolaan sampah ITF Sunter juga mengenaskan. Proyek ini mangkrak karena tidak ada investor. Padahal proyek ini direncanakan di era Gubernur Fauzi Bowo. Kemudian peletakan batu pertama oleh Anies pada 20 Desember 2018, tapi belum rampung hingga saat ini. Padahal ITF Sunter sangat penting dan mendesak karena bisa menjadi solusi bagi permasalahan sampah di Jakarta. ITF Sunter bisa mengolah sampah sebanyak 2.200 ton per hari dan mengubah sampah menjadi daya listrik sebesar 35 MW per jam. Begitu juga dengan naturalisasi sungai yang digadang-gadang sebagai pengganti normalisasi sungai yang dikerjakan Ahok. Sama sekali tidak nampak batang hidungnya. Bisa dikatakan mangkrak juga.
Coba pikirkan lagi, proyek penting untuk mengatasi banjir, sampah, masalah rumah, OKOC, semuanya gagal total. Sedangkan JIS dan Formula E yang tak penting malah dibanggakan dan dipamerkan kemana-mana. Program untuk rakyat diabaikan, sedangkan program untuk panggung politiknya dijadikan prioritas. Gubernur macam apa ini? Kerjanya jualan kata-kata, pamer penghargaan tak jelas, tebar pesona di podium, menerbitkan aturan yang menambah masalah baru, ubah nama jalan dan istilah rumah sakit, resmikan proyek receh. Bayangin aja, gardu listrik MRT aja diresmikan sama Anies. Bahkan ada acara potong kabel udara di Mampang. Bayangkan ada gubernur tapi kerjaannya receh seperti ini. Makanya baru-baru ini ada lembaga survei NSN yang menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies makin melorot hingga mencapai 30,3%. Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 58,8% responden merasa tidak puas terhadap kinerja Anies, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 10,9%. Selain itu, dari data BPS, DKI Jakarta termasuk wilayah yang paling tidak bahagia. DKI Jakarta ada di urutan 8 dalam indeks daerah paling tidak bahagia. Ya, jadi wajar sekali kalau ada kaitan antara ketidakpuasan terhadap kinerja gubernur dengan tingkat ketidakbahagiaan sebuah wilayah. Sekaligus ini membuktikan bahwa apa yang dijanjikan Anies hanyalah pepesan kosong, hanya manis di mulut. Maju kotanya, bahagia warganya. Slogan apaan itu? Begitu juga dengan OKOC. Dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dicarikan pembeli. Omong kosong macam apa ini? Begitu juga dengan janji warga Jakarta akan punya rumah sendiri. Itu juga pengibulan, karena kita tahu realisasi target rumah DP 0 rupiah cuma 9 ribuan unit. Target 10.000 unit aja sangat berat bagi Anies. Masih mimpi mau jadi presiden. Betapa besar harapan 58% rakyat DKI yang memilih dia. Ternyata cuma omongannya yang besar. Ternyata ada benarnya dia dipecat sebagai menteri. Ternyata memang tidak becus dan tidak bisa kerja. Gimana mau jadi presiden? Target itu biasanya makin meningkat. Ini malah makin diturunkan. Diturunin 2 kali pula. Ya namanya tak tahu malu. Kalau tidak bisa capai target, harus tingkatkan kinerja. Kurangi ngeles. Tapi bagi Anies, targetnya yang malah dipotong habis-habisan. Omongannya tetap sama besarnya. Ibarat salesman tak capai target, harusnya evaluasi dan ganti strategi, bukan minta ke direktur penjualan agar target diturunkan. Salesman modal begini sudah pasti akan dipecat. Dulu sewaktu jadi menteri, Anies bisa dipecat presiden. Sekarang jadi gubernur, tak ada yang bisa memecat. Jadinya ya beginilah. Hancur, kacau balau, berantakan, amburadul. Targetnya diturunkan sesuai kemampuan sebisanya. Jadi nanti pas kampanye, Anies bisa bilang pihaknya sudah tuntaskan 100% sesuai target. Seolah dia sudah bekerja sangat keras, padahal cuap-cuapnya yang terdengar sangat keras. Pendukungnya pun sama saja, memaklumi apa yang dilakukan Anies. Yang penting dikerjakan, meski hasilnya kecil, tapi mereka anggap berhasil. Rakyat yang cerdas harusnya paham bagaimana pintarnya Anies menutupi ketidakbecusannya, lalu memoles jadi sebuah prestasi palsu untuk kepentingan politiknya. Orang seperti ini kalau jadi calon presiden, mungkin akan menebar janji sedalam samudra setinggi gunung Himalaya. Setelah itu janji diperkecil dengan segudang alasan. Masyarakat hanya bisa gigit jari, tertipu dengan bodohnya. Waspadalah, orang ini begitu ngebet jadi presiden. Sekian opini dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.